Selanjutnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah kita terdiri dari 3 jenis. Ada arteri, atau disebut pembuluh nadi, vena, pembuluh balik, dan kapiler atau pembuluh paling kecil. Nah, ini gambarnya ya. Pembuluh arteri dengan pembuluh vena. Ini bedanya. Kalau di pembuluh vena ada sekat, sedangkan di arteri tidak. Kalau pembuluh kapiler itu yang paling kecil. Nah, ini ciri-ciri dan pembeda antara arteri dengan vena. Aliran darah dari arteri itu keluar dari jantung, sedangkan vena masuk ke jantung. Dinding pembuluhnya tebal dan elastis, sedangkan vena tipis dan tidak elastis. Letak pembuluh arteri jauh dari permukaan tubuh, vena dekat ke permukaan tubuh. Bisa anak-anak ibu lihat di permukaan tubuhnya pembuluh darah berwarna biru kehijauan. Nah, itu adalah vena. Selanjutnya katup. Arteri itu satu dekat jantung, sedangkan vena banyak di sepanjang pembuluh. Denyut dari arteri itu terasa dan vena tidak terasa. Darah yang dibawa, arteri membawa darah bersih kecuali arteri pulmonalis, sedangkan vena membawa darah kotor kecuali vena pulmonalis. Jika terluka, arteri darahnya memancar, sedangkan vena darahnya menetes. Nah, ini sesuai dengan fungsi utama dari pembuluh darah. Kalau arteri membawa darah keluar dari jantung, berarti dia menerima tekanan dari jantung. Makanya pembuluhnya tebal dan elastis. Jika katupnya satu dekat jantung, karena dia membawa darah dari jantung, jadi jalannya harus lancar. Nah, nggak ada pembatas atau sekat-sekat. Terus jika luka, darahnya memancar. Kalau vena, dia membawa darah masuk ke jantung, berarti berasal dari sel-sel tubuh, sehingga dia hanya butuh dinding yang tipis, tidak elastis, terus butuh banyak sekat di sepanjang pembuluh, dan jika terluka darahnya menetes. Kalau kapiler, itu pembuluh darah paling kecil penghubung antara arteri dengan vena, fungsinya sebagai tempat pertukaran darah bersih dengan darah kotor. Proses peredaran darah. Ada peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Kalau di SD anak-anak ibu belajar peredaran darah kecil itu dari jantung ke paru-paru kembali ke jantung. Peredaran darah besar dari jantung ke seluruh tubuh kembali ke jantung. Nah, kalau lebih rincinya ini ya. Peredaran darah kecil kalau jantung dimulai dari bilik kanan menuju arteri pulmonalis, terus ke paru-paru. Di paru-paru terjadi pertukaran CO2 dengan O2. Selanjutnya, darah yang sudah mengandung O2 dibawa oleh vena pulmonalis menuju ke serambi kiri jantung. Kalau peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri, dibawa oleh aorta, ini arteri paling besar, lanjut ke arteriol sampai ke kapiler seluruh tubuh. Di kapiler seluruh tubuh terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida atau O2 dengan CO2. Selanjutnya, karbon dioksida tersebut dibawa oleh venula, vena, dan vena cava menuju ke serambi kanan. Bilik kanan mengandung darah yang kaya akan karbon dioksida, memompa darah menuju paru-paru, melewati pembuluh arteri pulmonalis. Kemudian di paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Kemudian darah yang kaya akan oksigen akan kembali ke jantung melewati pembuluh vena pulmonalis. Bilik kiri mengandung darah yang kaya akan oksigen, memompa darah ke seluruh tubuh melewati pembuluh aorta. Kemudian melewati pembuluh arteri menuju tubuh bagian bawah dan tubuh bagian atas. Setelah peredaran darah sampai ke seluruh tubuh, terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh kapiler. Kemudian darah yang kaya karbon dioksida
kembali ke jantung melewati pembuluh vena dan sampai pada serambi kanan. Nah, itulah peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Selanjutnya, gangguan pada sistem peredaran darah kita. Yang pertama ada anemia, yaitu kekurangan hemoglobin atau sel darah merah. Hipertensi, tekanan darah tinggi jika tekanan darahnya lebih dari 120/80 mm/Hg. Ada hipotensi, tekanan darah rendah jika tekanan darahnya kurang dari 120/80 mm/Hg. Ada leukemia yang disebut dengan kanker darah, itu disebabkan oleh kelebihan sel darah putih. Leukopenia ini kekurangan sel darah putih. Thalassemia atau penyakit bulan sabit ini terjadi karena bentuk sel darah merah tidak sempurna. Terus hemofilia, darah sukar membeku. Varises, pelebaran pembuluh darah vena di kaki. Stroke, itu disebabkan oleh pecah pembuluh darah di otak yang menyebabkan kematian jaringan otak. Selanjutnya ada jantung koroner, disebabkan oleh arteri koronaria atau arteri jantung tidak dapat menyuplai darah dengan cukup ke otot jantung karena tersumbat oleh lemak. Nah, itulah materi pada sistem peredaran darah kita. Tadi ada darah, jantung, dan pembuluh darah. Ada peredaran darah besar, peredaran darah kecil, dan juga ada gangguan pada sistem peredaran darah. Lanjut ke sistem pernapasan manusia. Nah, apa itu bernafas? Bernafas atau respirasi adalah menghirup udara yang mengandung atau menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Nah, organ pernapasan kita dimulai dari rongga hidung. Ada rongga hidung, faring, laring, trakea. Trakea ini disebut juga tenggorokan. Trakea bercabang dua disebut dengan bronkus. Cabang-cabang dari bronkus disebut bronkiolus. Nah, di ujung-ujung bronkiolus ini ada namanya alveolus. Nah, terus bronkus, bronkiolus, dan alveolus itu membentuk paru-paru. Nah, yang pertama hidung. Di hidung ada 3 proses atau fungsi dari hidung, ada 3. Yang pertama, menyaring udara oleh rambut hidung. Yang kedua, mengatur kelembapan oleh selaput lendir. Dan yang ketiga, mengatur suhu oleh pembuluh kapiler. Dari hidung, udara masuk ke faring. Nah, di faring ini terdapat katop epiglotis yang berfungsi untuk menutup tenggorokan saat kita menelan makanan, agar makanan tersebut tidak masuk ke saluran pernapasan. Nah, makanya jika kita berbicara saat makan, itu kita bisa tersedak. Nah, kenapa? Karena ini katop epiglotis yang menutup tenggorokan tidak tertutup dengan sempurna. Karena kita makan, jadi penutup dari katop epiglotis ini terganggu. Selanjutnya ada laring. Di sini terdapat pita suara. Nah, kalau pita suara bergetar, maka suara akan keluar atau terdengar. Lanjut ke trakea atau tenggorokan. Fungsi dari trakea ini adalah menyaring udara yang dilakukan oleh silia atau rambut getar. Jadi penyaringan udara itu ada 2, di hidung sama di trakea atau tenggorokan. Makanya jika kita bernafas menggunakan mulut itu masih bisa disaring oleh silia yang ada di trakea, tapi penyaringannya sudah tidak sempurna. Makanya kita disarankan untuk bernafas lewat hidung. Selanjutnya, bronkus ini merupakan cabang dari trakea. Struktur dan fungsinya sama dengan trakea. Bronkiolus ini cabang dari bronkus. Sama ya, jadi trakea, bronkus, bronkiolus itu fungsinya sama. Selanjutnya ada alveolus. Nah, ini merupakan tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Bronkus, bronkiolus, alveolus ini terdapat di paru-paru. Nah, paru-paru kita terbagi 2, kiri dan kanan. Paru-paru kanan, nah ini strukturnya ya. Paru-paru kanan itu terdiri dari 3 lobus atau 3 bagian. Paru-paru kiri terdiri dari 2 lobus atau 2 bagian. Nah, di arteri itu ada